Kenapa harus dirubuhkan? Kenapa tidak ditambah saja jembatannya gitu kan? Umur jembatan sudah diperkirakan 40 tahun lebih. Ketika pemerintah Kota Bogor mulai menyusun konsep penataan transportasi masa depan, yaitu penggunaan tram. Nah, untuk penggantian jembatan Otista ini juga sudah diperhitungkan. Saya koreksi lagi, itu sekitar 7,5 bulan. Itu pun adalah waktu yang lumayan singkat untuk konstruksi berat seperti penggantian jembatan Otista. Jembatan sebagai infrastruktur memiliki peranan penting dalam proses transportasi, memberikan aksesibilitas yang vital bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, jembatan juga memerlukan pemeliharaan dan perawatan agar tetap dapat berfungsi dengan optimal dan aman. Bagi para pengguna, juga memperpanjang masa pakai dan meningkatkan keamanan jembatan. Kita juga akan membahas berbagai aspek penggantian jembatan, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengawasan dan pengujian yang dilakukan. Kita juga akan menggali manfaat dari proses penggantian tersebut, baik bagi para pengguna jembatan maupun lingkungan sekitarnya dalam BITALK Bogor Talk. Bogorian bersama saya Yulida Mayanti, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan wawasan dari narasumber penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan. Mari kita mulai acara ini dengan membuka diskusi yang informatif dan bermanfaat bersama narasumber kita, Ibu Rena Dafrina selaku Kepala Dinas PUPR. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini cuacanya dari siang memang agak panas ya Bu ya? Oke, yang penting hatinya tetap dingin. Oke, betul banget Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya akan ada penggantian jembatan Otista ya Bu ya? Betul. Mungkin aku pengen tahu dulu apa tujuan atau motivasi utama dari penggantian jembatan Otista ini Bu? Baik, jadi titik jembatan Otista ini merupakan salah satu titik kemacetan yang ada di Kota Bogor. Oh iya betul. Ya. Jadi dari 4 lajur yang mulai dari Tugu Kujang, kemudian ada bottleneck, menyempit menjadi 2 lajur. Nah itu menyebabkan kemacetan yang sering terjadi di jam-jam padat, khususnya pas sore hari seperti saat ini itu akan terjadi kemacetan di jam-jam padat itu. Nah makanya oleh karena itu salah satu alasan kenapa harus dilebarkan jembatan Otista, diganti jembatan Otista, yaitu untuk mempermudah akses, meluaskan akses untuk Bogor lebih lancar. Baik Ibu, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya memang tujuan atau motivasi utama di pelaksanaan penggantian jembatan Otista ini yaitu untuk mengurangi kemacetan ya Bu ya. Yes. Nah, tapi seperti yang kita ketahui Bu bahwasanya jembatan Otista ini menjadi salah satu jembatan utama atau jalan utama di Kota Bogor ya Bu ya. Nah, mungkin apakah ada alasan kenapa jalan Otista ini harus ditutup secara total gitu Bu? Baik, kalau kita lihat dari beban pekerjaan yang akan nanti kita laksanakan itu termasuk yang beresiko tinggi. Jadi tidak mungkin kita membuka akses untuk masyarakat umum atau kemungkinan ada alternatif dibangun jembatan beli. Itu tidak kita ambil opsi untuk pembangunan jembatan beli itu ya karena tadi memang penampang sungai kita itu tidak terlalu luas, jadi kita fokus untuk pembangunan jembatan saja. Kenapa ditutup total? Karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang nantinya akan kita laksanakan dan kita tidak mau pekerjaan itu akan terganggu nantinya karena waktu kita itu tidak terlalu lama, sekitar 7,5 bulan, jadi tidak ada akses lalu lalang warga, tidak ada akses warga, jadi jembatan untuk sementara diputus dulu, jadi tidak ada akses, ada aksesnya akses U-turn saja, berbelok di kiri kanan jalan jembatan itu saja. Jadi memang pertimbangannya pada jenis pekerjaannya memang pekerjaan yang beresiko tinggi dan pekerjaannya sangat berat. Jadi itu menurut alasan kenapa ditutup secara total ya Bu ya? Jadi agar tidak mengganggu pekerjaan seperti itu ya? Karena kan memang kita adalah pekerjaannya mengganti jembatan, jadi merobohkan jembatan yang ada, kemudian kita mengganti dengan jembatan yang baru. Kenapa harus dirobohkan? Kenapa tidak ditambah saja jembatannya gitu kan? Tidak diperlebar saja. Memang jembatan Otista ini memang sudah lama dibangun, tapi
beriring waktu itu jembatan itu konstruksinya sudah banyak mengalami perubahan. Oke, umur jembatan sudah diperkirakan 40 tahun lebih. Nah, ketika pemerintah Kota Bogor mulai menyusun konsep penataan transportasi masa depan, yaitu penggunaan tram. Nah, untuk penggantian jembatan Otista ini juga sudah diperhitungkan terkait dengan bobot tram dan getaran tram yang nantinya ke depannya akan lewat ke jembatan Otista. Makanya kenapa jembatan Otista itu harus kita ganti, karena memang kalau kita pakai existing jembatan yang sekarang itu bobotnya tidak mungkin bisa diakomodir di situ. Iya, Bu. Atau mungkin sebelumnya apakah ada rencana untuk membangun jembatan alternatif seperti itu, Bu? Ya, pada awalnya opsi untuk pembangunan jembatan Bailey atau jembatan alternatif sudah pernah disampaikan, tapi ketika kita lihat di lapangan karena memang penampang sungainya yang tidak begitu luas, itu tidak dimungkinkan. Apalagi kita tidak bisa menggunakan lahan dari kebun raya terkait dengan banyaknya tanaman-tanaman konservasi yang tidak bisa diganggu. Itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua juga ketika kita menggunakan jembatan Bailey itu akan mengganggu pekerjaan penggantian jembatan. Akan dibutuhkan waktu lama lagi karena pasti akan ada lalu lintas, akan ada kemacetan, jadi akan mengganggu. Dan pembangunan jembatan Bailey sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi kita sekarang bekerja dengan waktu, karena waktunya sisanya sekitar 7,5 bulan. Jadi selain itu kenapa tidak dibangunnya jalan alternatif itu untuk mengestimasikan waktu ya Bu ya, mengefisiensikan waktu. Dan itu tergantung juga keselamatannya, K3-nya juga tidak diizinkan, karena memang penampang untuk membangun jembatan Bailey tidak dimungkinkan di jembatan Otista. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pelaksanaan penggantian jembatan ini akan segera dilaksanakan ya Bu ya. Ya. Nah mungkin bagaimana sih tahapan pelaksanaan penggantian jembatan tersebut Ibu? Setidaknya ada 7 tahapan, yang akan dilaksanakan oleh pihak pelaksana, mulai mereka dari persiapan. Jadi nanti ada beberapa ruas jalan ini yang memang kita tutup dan kita kasih batas kerja. Jadi ada pengamanan proyek gitu, jadi supaya memang tidak bisa akses keluar masuk warga. Tadi kembali lagi saya bilang itu alasan untuk K3, karena nanti akan banyak alat-alat berat, akan banyak precast atau bahan-bahan bangunan yang akan masuk, keluar masuk, kendaraan proyek yang keluar masuk, dan itu akan membahayakan warga ketika mereka bisa akses di situ. Baik, ngomong-ngomong soal arahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor terkait penggantian jembatan Otista, Bu. Ini pastinya banyak menimbulkan pertanyaan banyak sekali dari Bogorian tentunya. Nah, tapi tidak usah khawatir karena kita sudah menampung beberapa pertanyaan melalui question box di Instagram. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung ya. Yang pertama itu dari warga Belong, yaitu bagaimana nasib pedagang kaki 5 di sekitar jembatan Otista. Seperti yang kita ketahui juga Bu, bahwasanya jembatan Otista ini menjadi salah satu tempat juga untuk para pedagang kaki mencari sumber gitu ya Bu ya, sumber ekonominya seperti itu. Bagaimana Bu? Kalau di sini kan ada pedagang toko yang punya toko, ada juga pedagang kaki 5. Nah, kalau untuk pedagang toko beberapa kali sudah dirapatkan, kita sudah cari beberapa alternatif solusi. Untuk pedagang bunga ada yang sebagian dipindahkan ke pusat binaannya UMKM, kemudian untuk toko-toko mereka minta bagaimana akses keluar masuk, bongkar muat barang-barang mereka. Nah, untuk PKL sendiri saya rasa tidak masalah ya, justru bahkan mungkin akan lebih banyak orderan karena memang banyak pekerja di sini, jadi mereka bisa memanfaatkan. Kalau PKL tidak ada masalah, untuk aksesnya hanya akses jembatan yang terputus, tapi akses untuk U-turn atau berputarnya kiri kanan, sisi kanan dan kiri jembatan itu masih tetap bisa. Oh, jadi untuk Bogorian mungkin yang pedagang kaki 5 itu tidak usah khawatir ya, karena mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sumber mereka juga. Betul. Karena banyaknya pegawai-pegawai yang pekerja yang sedang membangun seperti itu ya. Nah, lanjut Bu, ada ini dari Ed Yoni. Kenapa pengerjaannya itu membutuhkan waktu sekitar 8 bulan, Bu? Oke. Apakah tidak bisa kurang seperti itu? Mungkin pertanyaan seperti itu. Saya koreksi lagi, itu sekitar 7,5 bulan. 7,5 bulan. Itu pun adalah waktu yang lumayan singkat untuk konstruksi berat
seperti penggantian jembatan otista. Jadi tidak seperti pekerjaan bangunan lainnya, karena memang perencanaan khusus untuk jembatan otista ini dan pekerjaan tadi sambungnya tahapan pekerjaannya ada 7. Karena penampang sungainya juga itu kita perluas. Jadi Bogorian untuk jembatan otista itu panjangnya yang semula 34 meter, nanti ke depan setelah ada penggantian itu menjadi 50 meter. Kemudian lebarnya existing yang saat ini sekitar 10 meter, 2 lajur itu nanti ke depannya akan menjadi 22 meter. Jadi ada penambahan panjang dan ada penambahan lebar, seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu aspek kenapa memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, karena tahapan pekerjaannya memang konstruksinya termasuk konstruksi yang berat, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang berat yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seperti itu. Nah, baik Bu, kenapa pelaksanaan penggantian jembatan itu dilaksanakannya bukan saat pandemi gitu Bu? Kenapa sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu pas saat pandemi gitu? Seperti itu. Jadi perlu disampaikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan penggantian jembatan otista ini berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Jadi kita mengajukan usulan ke provinsi untuk pembiayaan jembatan ini. Nilai kontraknya sekitar 49 miliar 66 juta sekian. Nah, kenapa tidak pas saat pandemi, pas lagi sepi-sepinya gitu? Karena memang pada saat pandemi seluruh APBD maupun APBD provinsi itu direkofusing untuk penanganan pandemi sendiri. Jadi untuk kegiatan-kegiatan fisik itu banyak direkofusing untuk khusus penanganan pandemi. Makanya kita baru dikabulkan permohonan kita ketika selesai pandemi di 2023. Jadi itu juga ada keterkaitan dengan ACC dari pihak dari Provinsi Jawa Barat, karena sumber dananya dari Provinsi Jawa Barat. Nah, Ibu, ini juga ada mungkin dari warga dari Bogorian yang memang dia suka jogging ya Bu ya. Nah, ini pertanyaannya itu untuk rute jogging direkomendasikan biasanya itu lewat sekitar SSA ya Bu ya. Nah, setelah otista ini ditutup kira-kira bagaimana ya Bu ya itu? Jadi buat para runner yang jogging, mohon maaf untuk sementara selama sampai nanti Desember 8 itu jalur otista tidak bisa diteruskan lanjut SSA-nya karena memang tadi saya bilang ada alasan keselamatan dan jembatan itu diputus total. Jadi mohon maaf rutenya bisa dibelokkan. Ya mungkin itu bisa menjadi lebih sehat juga ya kalau jadi lebih panjang. Iya betul. Nah, selanjutnya ini pertanyaan juga dari Bogorian, yaitu dari Mata Makbulan ya. Kalau misalkan pembangunan atau pelaksanaan penggantian jembatan otista ini tidak sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 7,5 bulan setengah itu ya Bu ya, itu bagaimana Bu? Jadi memang sudah ada regulasi ketika pekerjaannya tidak sesuai dengan waktu akan ada sanksi bagi pelaksana per hari 1/1000 dari nilai kontrak itu akan dikenakan beban kepada kontraktornya. Jadi tanggal 8 misalnya tidak sesuai dengan schedule harus diselesaikan, maka penalti akan dikenakan atau denda akan dikenakan kepada pihak kontraktor. Jadi semuanya sudah diatur regulasi, tapi insya Allah kita sama-sama kawal, kita sama-sama untuk pengawasan untuk pelaksanaan penggantian jembatan ini sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan kualitasnya. Jadi mungkin estimasi itu kita akan usahakan semaksimal mungkin ya Bu ya? Iya. Sekitar 7,5 gitu ya. 7,5 bulan, jadi kita maksimalkan waktu yang ada, yang tersisa. Kalaupun nanti misalnya ada penambahan waktu, ada lagi aturan yang mengaturnya, tapi kita berharap opsi itu tidak kita ambil, tapi kita maksimalkan 7,5 bulan. Baik Ibu, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dari Bogorian Bu ya. Mungkin dari Ibu sendiri ada closing statement atau yang ingin disampaikan kepada Bogorian di rumah yang khawatir tentang penutupan jembatan otista seperti itu Bu. Jadi intinya ketika kita melaksanakan suatu pembangunan pasti ada dampak atau konsekuensi dari pembangunan itu. Tergantung kita lihat mana kebaikan atau mudaratnya, mana lebih banyak manfaatnya. Toh nanti selanjutnya setelah nanti selesai pengerjaan ini insya Allah Kota Bogor semakin lancar,
titik-titik kemacetan kita uraikan lagi, kemudian nanti kita cari lagi mana titik-titik yang lainnya yang mungkin akan membuat Bogor semakin lancar. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan Bogorian di rumah bisa lebih aware lagi terhadap pembangunan penggantian jembatan Otista ini ya Bu ya. Baik, nanti kita akan selalu update per minggu terkait dengan perkembangan pengerjaan jembatan Otista. Kalau ada saran, kalau ada masukan, nanti kan ada kolom komentar atau kolom saran yang memang sudah disediakan. Jadi untuk Bogor lebih lancar. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bogorian, kita telah mempelajari bahwa proses penggantian jembatan memiliki manfaat yang sangat signifikan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Jembatan yang aman dan dapat diandalkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Mari kita terus mendukung dan memperhatikan pemeliharaan dan perawatan jembatan di masa mendatang, agar infrastruktur ini tetap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dan perlu diingat lagi bahwa Jalan Otista akan ditutup mulai tanggal 1 Mei sampai 8 Desember 2023. Sampai jumpa pada Bitok berikutnya. Sampurasun Bogorian!